Cerita berawal dari seorang anak bernama Frank kabur dari rumah. Usut punya usut, Frank kabur karena kedua orang tuanya akan berpisah. Your father and I are getting a divorce. Sebelum konflik ibu dan ayah Frank pecah, sang ayah sempat memberi cek kosong kepada Frank hari ulang tahunnya. Dalam pelariannya, Frank mencoba mencairkan cek pemberian ayahnya. Tapi sayang, tak ada satupun bank maupun gerai-gerai pengguna cek yang mau mencairkan. Ya, siapa juga yang mau ngasih uang pada remaja pengangguran? Di tengah kebingungan, Frank melihat seorang pilot dengan gagah berjalan masuk ke dalam hotel, hingga diburu anak-anak untuk dimintai tanda tangan. Membuat Frank berpikir menjadi pilot, tapi gadungan. Sebelum menjalankan niatnya, Frank terlebih dahulu berpura-pura menjadi siswa yang sedang melakukan wawancara untuk keperluan nilai di sekolahnya kepada salah satu pilot. Sang pilot menjelaskan dengan detail kepada Frank tentang kehidupan pilot. Ternyata informasi itu dibutuhkan Frank untuk melancarkan aksinya menjadi pilot gadungan. Sungguh motivasi yang menyesatkan. Setelah hafal seluk-beluk kehidupan pilot, Frank memulai aksinya dengan menelpon pihak maskapai yang menjadi sasarannya. Ia mengaku sebagai kopilot yang sedang kehilangan seragam di hotel. Karena di zaman itu masih awam dengan motif kejahatan, mereka pun percaya dengan pengakuan Frank. Alhasil, Frank berhasil mendapatkan baju pilotnya. Selanjutnya, Frank mencoba mencairkan cek kosong pemberian ayahnya di sebuah bank. Dengan tampilannya yang sudah berbaju pilot dan meyakinkan, Frank berhasil mencairkan ceknya. Bagaimana bisa? Ternyata Frank sengaja mencairkan cek di bank yang tak sesuai dengan kode area yang tertera di lembar ceknya. Tujuannya mengulur waktu agar dia bisa kabur sebelum ketahuan, karena pihak bank butuh 2 minggu untuk validasi cek yang berbeda kode. Aksinya pun berlanjut ke sebuah hotel. Dia membayar sewa kamar menggunakan cek. Lagi dan lagi Frank berhasil. Bak dapat durian runtuh, pihak hotel memberitahu Frank kalau di bandara setiap pilot bisa mencairkan cek biasa maksimal $100, sedangkan cek gaji dari maskapai bisa sampai $300. Wow! Damn! Tanpa ragu, Frank mengubah semua cek yang dia punya dengan menambahkan logo maskapai yang dia dapat dari miniatur pesawat. Dalam sekejap, Frank mulai menjadi kaya, melebihi leader Avos. Bagaimana tidak, dia sanggup mengajak ayahnya makan di sebuah resto mahal, bahkan menghadiahi sang ayah mobil sport. Namun ayahnya menolak pemberian Frank, karena sudah merasa cukup bahagia melihat anaknya sukses. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, aksi penipuan Frank mulai terendus FBI. Carl merupakan komandan yang menangani kasus pemalsuan cek yang dilakukan Frank, melakukan penyelidikan yang membawanya sampai ke sebuah hotel di mana Frank menggunakan cek palsunya. Saat menginterogasi pihak resepsionis hotel, Carl diberitahu kalau buronannya masih berada di kamar. 201. Dia langsung segera menuju kamar Frank dan menobrak pintu kamar. FBI! Sesampainya di dalam kamar, Carl kebingungan ketika Frank malah mengaku sebagai agen rahasia yang turut serta memburu Frank si pemalsu cek. Karena tak tahu wajah Frank, Carl percaya, ditambah dengan gelagat Frank yang meyakinkan. Alhasil Carl tertipu, Frank pun kabur. Agar tak tertipu lagi, Carl mencari tahu asal keluarga Frank dan berhasil membawanya ke rumah ibu Frank. Sesampainya di sana, Carl meminta identitas asli Frank beserta fotonya. Saat akan pergi, ibu Frank mengira anaknya hanya melakukan penipuan remaja biasa dan ingin menggantinya. Namun ibu Frank kaget setelah mendengar jumlah kerugian yang dibuat oleh anaknya. So far it's about $1.3 million. Oh my God! Wow! Di tempat terpisah, Frank pergi ke rumah sakit berniat melihat temannya. Saat berada di rumah sakit, dia bertemu seorang perawat bernama Brenda. Pada pandangan pertamanya, Frank tampak menyukai Brenda. Lebih tepatnya, dia ingin menjalin hubungan serius dengan Brenda. Bayangkan, saking seriusnya, Frank membuat ijazah palsu kedokteran dan dia pun diterima kerja di rumah sakit tempat Brenda bekerja. Tak tanggung-tanggung, Frank melamar di bagian dokter kepala. Emang gak setengah-setengah ini anak, nipunya. Singkat cerita, Frank pun melamar Brenda dan menikah. Saat pernikahan Frank berlangsung,
Carl yang sebelumnya berhasil mendapatkan alamat Frank dari amplop surat yang tak sengaja ia lihat di rumah ayah Frank saat melakukan penyelidikan, datang bersama anggotanya untuk penangkapan. Frank yang terlebih dahulu melihat kedatangan Carl segera kabur. Sebelum pergi, dia sempat jujur kepada Brenda tentang identitasnya dan kebohongannya selama ini yang dilakukan Frank, karena dia benar-benar mencintai Brenda dan menyuruh Brenda menyusulnya di bandara untuk kabur bersama. Akan tetapi, saat Frank melihat Brenda yang menyusulnya di bandara, dia dikagetkan dengan beberapa anggota FBI yang sedang mengawasi Brenda. Sadar dirinya sedang diperangkap, Frank berlalu pergi meninggalkan Brenda. Ternyata bandara telah dipenuhi oleh berbagai elemen pihak keamanan guna menangkap Frank. Tak kehilangan akal, Frank menyusun rencana pelarian melalui bandara dengan cara merekrut beberapa pramugari dan membayar seseorang berperawakan mirip dia agar mengalihkan perhatian polisi yang sedang mengawal ketat bandara. Sementara itu, Frank melenggang bebas naik pesawat dengan pramugari yang mengelilinginya. Pelariannya pun berhasil, gokil. 7 bulan berlalu, Carl masih berkutat dengan cek milik Frank. Sampai akhirnya, dia mencari tahu di mana cek milik Frank dicetak. Carl menghampiri tempat tersebut. Benar saja, dia berhasil menemukan Frank. Pelarian Frank pun berakhir. Akhirnya, Frank dijatuhi hukuman 12 tahun penjara serta ruang isolasi karena kejahatannya. Saat di penjara, Carl yang merasa iba dengan Frank karena kehilangan sang ayah akibat meninggal mengunjunginya. Ada yang unik dari pertemuan mereka. Carl yang saat itu ingin memecahkan kasus pemalsuan cek, dibantu oleh Frank menemukan pelakunya. Melihat Frank memiliki kepintaran yang luar biasa, membuat Carl memberitahu komandannya untuk merekrut Frank menjadi anggota FBI, dan tentu di bawah pengawasan Carl. Tanpa ragu, Frank menerima tawaran dari FBI. Di akhir cerita dijelaskan kalau Frank telah banyak membantu FBI dalam memecahkan kasus pemalsuan cek yang paling licin sekalipun. Bahkan, Frank berjasa membuat cek yang aman dalam transaksi untuk perusahaan perbankan. Dia pun mendapat jutaan dolar dari beberapa perusahaan tersebut. Frank hidup damai bersama istri dan 3 anak, dan dia masih bersahabat dengan Carl hingga film itu dirilis. Cerita pun selesai. Terima kasih.